Ini kita semalam telah membahas tentang bagaimana narasi-narasi dalil-dalil yang telah diberikan oleh Hanif Alatas dan juga Maimun Nafis. Pada pagi ini saya ingin menanggapi tentang apa yang telah disampaikan oleh Rumel Abbas. Namun perkirakan itu sudah terbukti bahwa sebenarnya tidak ada suatu hal yang baru yang dapat ditampilkan dari Mas Rumel Abbas atau yang lainnya. Semua dalil-dalil, hujah-hujah yang disampaikan oleh para peneliti atau bukan peneliti, pembela nasab alawi itu hanya berkutat-kutat pada teori epistemologis tentang surah dan istifadah, yang itu semua sudah dibantah oleh saya berdasarkan hujah daripada Ibnu Hajar bahwa innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah ila ayyasbuta ma yukhalifu, bahwa istifadah itu memang bisa, hanya sekedar bisa ya. Istifadah itu bukan sesuatu yang mutlak. Di ijma ulama bahwa nasab itu bisa digunakan dengan surah istifadah. Surah istifadah itu adalah di dalam ilmu persaksian, syahadah. Itu masuknya adalah syahadah yang paling rendah. Ada nasab, ada nikah, ada kematian, itu bisa diisbat oleh surah dan istifadah, oleh hanya mendengar dari orang. Tapi kalau dukun, beranak atau bidan bisa menyaksikan lahirnya si cabang bayi, maka dia lebih kuat daripada sekedar orang kampung yang mendengar tentang kelahiran seseorang. Ini sebenarnya demikian. Jadi sang bidan dan sang dukun bayi yang melihat betul-betul lahirnya sang bayi itu lebih kuat kesaksiannya daripada hanya tasamu, dengar-mendengar. Nah itu jadi dengar-mendengar itu hanya bisa digunakan. Atau tentang kematian bisa isbat, artinya disaksikan oleh orang yang bersaksi di depan pengadilan dengan hanya dia dapat mendengar dari orang. Tetapi seorang dokter yang mengetahui dengan ilmunya bahwa seseorang ini betul mati atau tidak, itu lebih kuat daripada hanya orang yang mendengar. Dalam pernikahan menurut ulama fikih adalah sebagian dari hal-hal yang bisa diisbat dengan tasamu, syuhrah wal istifadah. Hanya mendengar bahwa si A telah kawin dengan si B, itu boleh bersaksi di depan pengadilan, boleh bersaksi ketika ada yang bertanya, tidak dianggap berbohong. Tetapi saksi yang betul-betul hadir saat pernikahan itu lebih kuat daripada saksi yang hanya berdasarkan surah dan istifadah. Jadi ini kita penting untuk mengatakan hal ini, karena saya lihat banyak yang belum terlalu paham dari para pembicara semalam tentang surah istifadah, sehingga ada kata-kata surah istifadah ini sesuatu yang paling hebat, paling kuat. Enggak, di dalam derajat-derajat kesaksian surah istifadah itu justru paling bawah. Karena ada hal-hal sesuatu yang tidak bisa disaksikan sajalah, maka surah istifadah itu dibolehkan. Jadi surah istifadah itu dia bisa untuk dijadikan satu tools untuk mengisbat nasab, untuk menjadi kesaksian hanya karena lil hajat. Sesuatu yang disyariatkan karena adanya hajat, itu kedudukannya sangat rendah sekali sebenarnya. Tetapi sepakat para ulama dari 4 madhab bahwa surah istifadah dengan segala kelemahannya itu dapat digunakan untuk mengisbat di antaranya nasab, pernikahan, kelahiran. Kenapa? Karena hal-hal yang telah disebutkan tadi biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang khusus. Kalau kita menutup jalan syariah bahwa selain surah istifadah tidak bisa selain mendengar dan melihat tidak bisa digunakan persaksian, maka akan sangat sedikit orang yang dapat bersaksi tentang nasab, tentang kelahiran, tentang pernikahan, tentang kematian. Karena biasanya orang yang mati les itu kan hanya keluarganya yang hadir. Orang yang melahir itu biasanya hanya ibunya dari istri itu yang melihat dengan bidan. Apalagi pernikahan, ya biasanya hanya orang beberapa keluarganya yang hadir, walaupun ini bisa agak banyak kalau pernikahan. Tetapi pada prinsipnya surah istifadah itu disyariatkan lil hajat, karena sulitnya, sedikitnya orang yang dapat bersaksi dengan melihat secara langsung. Kemudian Mas Rumel yang sangat diharapkan oleh para pendukung Ba'lawi ini ternyata di luar ekspektasi mereka. Mereka yang ingin melihat Mas Rumel sebagai seorang
peneliti yang telah berjalan ke timur dan ke barat mencari kitab suci untuk membela nasab Balawi ini, ternyata apa yang disampaikan semalam itu ternyata sama dengan yang dia sampaikan 1 tahun 2 tahun yang lalu itu. Belum ada sebuah data yang dapat dia gapai, yang dapat dia raih, yang dapat dia capai untuk membela nasab Balawi. Nah, ini akan saya berikan beberapa catatan. Saya mencatat bahwa sebelum ke manuskrip tinta biru, ini akan ada istilah manuskrip tinta biru Mas Rumel yang luar. Belum ke manuskrip tinta biru, ada beberapa hal yang saya ingin komentari. Pertama, Mas Rumel mengatakan karena nasab Ba'alawi sudah ijma, maka harus menggunakan extraordinary claim dari saya dan teman-teman untuk mengalahkan klaim ijma itu. Mas Rumel, ijma itu memerlukan syarat, dan syaratnya ijma itu tidak boleh ada khilaf sebelum ijma, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma yang setelah saya sampaikan semalam. Ijma'nya Ba'alawi ini yang diklaim oleh As-Sakran pada abad ke-9, diklaim oleh Al-Muhibbi dalam Khulasatul Asar, diklaim oleh Yusuf An-Nabhani. Ini ijma yang tidak sahih, ijma yang batal. Kenapa? Al-ijma'u fi kullil asri ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu khilaf. Ijma itu bisa dikatakan sahih apabila sebelumnya tidak ada khilaf. Tetapi kalau sebelumnya ada khilaf, maka adanya ijma atau klaim ijma itu pada suatu masa itu dianggap batal. Jadi klaim ijma itu akan batal apabila di masa sebelumnya terriwayatkan terjadinya perbedaan pendapat. Ijma itu, Mas Rumel, itu mungkin bisa kita katakan ijma'un batilun, ijma yang tidak sahih. Yang selanjutnya tentang, kata Mas Rumel, apa yang didengar di masa lalu belum tentu ditulis, maka apa yang kita akses sekarang itulah yang harus kita olah-olah. Ini saya jadi curiga kalimat ini. Apa yang ada di masa lalu, apa yang didengar di masa lalu belum tentu ditulis. Apa yang kita akses sekarang itulah yang harus kita olah-olah. Jadi ketika tidak ada mencari manuskrip Ba'alawi, rupanya Mas Rumel akan mengolah-olah apa yang ada hari ini untuk bagaimana caranya bisa mensahihkan nasab Ba'alawi ini. Saya jadi curiga mental seorang peneliti semacam ini ingin memasakkan masa lalu agar sesuai dengan keinginan seorang sejarawan di masa kini, agar sejarah di masa lalu itu kemudian memberikan ruang kemuliaan untuk orang-orang yang mengklaim keturunannya di hari ini. Ini adalah sebuah skandal ilmiah, saya kira. Kalau misalnya seorang peneliti berpikir bahwa masa lalu dapat dirubah dari hari ini dengan merubah kesejarahannya. Apa-apa yang kita bisa gapai hari ini kita harus olah agar terkesan masa lalu itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis di hari ini.